Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya perkenalkan saya Bidan Eva yang akan memberikan penyuluhan pada hari ini. Sebelum itu ini ada media leaflet sebagai penunjang supaya mbak-mbak bisa membaca terkait materi yang akan saya sampaikan nanti. Saya bagikan satu-satu ya. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan ya. Baik Mbak, jadi di sini ya kita akan melakukan konseling atau penyuluhan tentang bagaimana sih pencegahan obesitas pada remaja. Karena yang kita ketahui ya, kebanyakan remaja sekarang itu rentan sekali terkena obesitas. Jadi apakah Mbak sudah tahu sebelumnya apa itu obesitas? Sedikit aja sih tahu. Baik, untuk saya lebih menjelaskan lagi ya, saya jelaskan ulang. Jadi obesitas itu merupakan kelebihan berat badan pada remaja ataupun pada semua orang yang bisa terkena obesitas tersebut. Kelebihan berat badan atau bisa disebut dengan kelebihan lemak di mana terdapat dalam jaringan adiposa yang bisa mengganggu kesehatan. Kemudian obesitas itu ada jenisnya, di mana jenis yang pertama ada obesitas tipe android atau sentral, di mana tipe ini itu yang banyak mengenai pria, di mana contohnya itu badan mereka itu gendut, kemudian perutnya itu membuncit ke depan, itu rentan terkena pada pria pada tipe ini. Kemudian yang kedua ada tipe ginoid, di mana tipe ginoid ini rentan terkena pada perempuan. Nah, contohnya itu panggul dan pantatnya itu membesar, itu rentan terkena pada perempuan. Itu terkait jenis-jenisnya ya Mbak ya. Apakah sudah cukup jelas atau bisa saya jelaskan ulang jika belum jelas? Oke, kita lanjutkan ya Mbak. Kemudian faktor penyebab dari obesitas ini yang pertama ada asupan energi, lemak, dan karbohidrat yang tinggi. Dimana kan tubuh kita itu jika terlalu mengkonsumsi banyak karbohidrat, itu bisa menyebabkan berat badan kita itu bisa cepat meningkat. Kemudian ada aktivitas fisik, dimana kalau kita malas-malasan untuk bergerak, baru habis makan langsung tidur, itu juga bisa berpengaruh dan menyebabkan obesitas karena kita kurang bergerak pastinya Mbak ya. Kemudian untuk faktor penyebab selanjutnya di mana ada fast food. Nah, kita kan nggak tahu ya Mbak ya, dengan kita mengkonsumsi fast food tersebut kan belum tentu olahannya bersih, cara masaknya higienis, sehingga itu juga bisa menjadi faktor penyebab obesitas tersebut. Kemudian ada genetik. Nah, genetik atau keturunan ya, bisa jadi ada keluarga atau orang tua yang mempunyai riwayat obesitas sehingga itu bisa menurun ke kita. Kemudian ada uang saku yang tinggi. Nah, kebetulan ya Mbak ini kan mahasiswa. Jika uang sakunya tinggi, dikit-dikit ayo jajan, ayo beli bakso, ayo beli gorengan, itu juga itu faktor yang paling tinggi ya menurut saya dari obesitas tersebut, sehingga kita itu tidak memikirkan terkait berat badan kita karena kebetulan ada uang yang bisa menunjang untuk kita membeli makanan seperti itu. Kemudian dampak obesitas, di mana obesitas pada remaja itu bisa meningkatkan terjadinya kolesterol, diabetes, dan juga gangguan metabolisme lainnya. Tadi kan yang kita bahas tentang pencegahan obesitas pada remaja. Nah, pencegahannya sendiri itu dapat berupa biasakan membawa bekal makanan sehat dan air putih dari rumah. Dimana kan kalau mbak itu kuliah, mungkin mbak bisa menyempatkan diri untuk masak terlebih dahulu di rumah dan membawa bekal dari rumah ke kampus, termasuk air putih. Itu jauh lebih sehat dan bisa mencegah dan bisa menurunkan resiko terjadinya obesitas. Kemudian batasi makanan siap saji dan pangan olahan, jajanan dan makanan yang manis, asin, dan berlemak. Nah, makanan berlemak itu kan juga bisa menjadi faktor penyebab dari obesitas tersebut, sehingga bisa dibatasi untuk mengkonsumsi makanan yang berlemak dan siap saji yang olahannya itu belum tentu kita tahu sehat dan bersihnya. Kemudian banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan. Kemudian bagaimana sih cara penanganan dari obesitas ini sendiri? Di mana kita bisa memperbanyak aktivitas fisik dan membatasi asupan makanan sesuai dengan kebutuhan. Nah, aktivitas fisik ini sendiri bisa dibarengi dengan olahraga, senam, jalan pagi, yoga. Kemudian itu bisa diimbangi dengan mengkonsumsi
mengkonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhan. Di saat misalnya kita udah merasa kenyang, lebih baik untuk off dulu makannya. Janganlah terlalu berlebihan dalam mengkonsumsi makanan sehingga itu bisa dibatasi. Kemudian pola makan dengan gizi yang seimbang, di mana mengkonsumsi sayur dan buah, vitamin, mineral, dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kemudian bisa banyak mengkonsumsi sayur, buah, dan keanekaragam pangan yang sudah saya jelaskan tadi, di mana bisa menerapkan gizi yang seimbang. Kemudian hindari konsumsi minuman ringan termasuk yang bersoda. Seperti itu terkait dengan pencegahan dan juga penanganan dari obesitas tersebut. Apakah sudah jelas Mbak atau perlu diulangi lagi? Sudah jelas Ibu. Oke Mbak, tadi kan sudah jelas ya terkait materi yang sudah saya sampaikan. Kemudian kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ibu bidan, saya ingin bertanya, kan kita ini mahasiswa anak kuliahan, kita itu pulang kampus sore udah capek banget, nggak ada waktu istirahat, apalagi untuk olahraga. Nah, apa nanti kemungkinan kita bakal kena obesitas gara-gara kita nggak sempet olahraga gara-gara aktivitas kuliah kita yang sangat padat itu? Belum tentu ya Mbak ya. Obesitas itu kan belum tentu kita nggak olahraga kemudian langsung terkena obesitas, di mana ada faktor penunjang lain yang bisa menyebabkan obesitas. Kemudian terkait Mbak nggak bisa melakukan olahraga itu kan banyak jenisnya ya. Olahraga di rumah pun juga bisa Mbak terapkan dengan cara mengepel, menyapu. Kemudian kan di kampus itu kan pasti banyak sekali aktivitas yang membuat Mbak itu bergerak, seperti naik tangga, kesana kemari mengantar mungkin absensi, pergi ngeprint lah. Pokoknya itu juga termasuk dari olahraga. Kemudian olahraga yang bisa Mbak lakukan itu kan ketika hari Minggu. Boleh saya tahu Mbak, kalau hari Minggu Mbak itu masuk kuliah atau libur? Libur, alhamdulillah. Nah itu kan ada waktu kosong, di mana hari Minggu itu juga bisa Mbak sempatkan untuk melakukan aktivitas seperti olahraga. Seperti itu Mbak, kira-kira apakah sudah jelas? Sangat jelas, terima kasih. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Saya Bu Bidan. Tadi kan sudah dijelaskan tentang faktor pencegahan obesitas, yaitu kita harus mengkonsumsi sayur-sayuran. Nah kebetulan saya ini tidak suka sayur-sayuran itu, apakah saya akan terkena obesitas? Baik Mbak, saya jawab ya. Jadi tidak suka mengkonsumsi sayur juga bukan berarti kita bisa langsung terkena obesitas. Nah, di mana alternatif yang bisa Mbak lakukan untuk mengganti sayur itu dengan mengkonsumsi buah-buahan, di mana kandungan vitamin dan nutrisinya pun hampir sama dan setara dengan sayuran. Beberapa jenis buah yang bisa dikonsumsi sebagai pengganti sayuran antara lain yaitu bisa berupa vitamin C dan juga vitamin A. Nah, vitamin C ini juga kan bisa dari jeruk. Nah, itu juga bisa menjadi pengganti sayur yang bisa mencegah dari obesitas tersebut. Seperti itu Mbak. Baik, setelah sesi tanya jawab, kita lanjut ke sesi evaluasi ya Mbak. Sekarang giliran saya yang bertanya terkait dengan pemahaman dari Mbak. Mungkin bisa dijelaskan apa itu obesitas Mbak Fadilah? Baik, yang saya tangkap dari penjelasan Ibu Bidan tadi, obesitas itu adalah kelebihan berat badan yang di luar angka normal. Baik, betul sekali. Kemudian Mbak Tini mungkin bisa dijelaskan apa saja faktor penyebab dari obesitas tersebut? Baik, berdasarkan yang bisa saya tangkap, jadi faktor penyebab obesitas itu yaitu yang pertama itu asupan energi yang tinggi dan kebiasaan konsumsi fast food, juga aktivitas fisik dan genetika, dan yang terakhir itu buang saku yang tinggi. Betul sekali Mbak. Kemudian Mbak Mary mungkin bisa dijelaskan terkait dengan pencegahan obesitas? Baik, tadi sudah dijelaskan sama Ibu dari faktor pencegah obesitas, yaitu kita bisa melakukan berbagai aktivitas olahraga seperti jalan-jalan santai, terus melakukan pekerjaan rumah. Ya, seperti itu. Terima kasih. Baik Mbak, kita akhiri ya penyuluhan hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya terkait dengan pertanyaan yang sudah bisa saya jelaskan, kemudian terkait dengan evaluasi yang sudah Mbak bisa pahami dan juga tangkap. Seperti itu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.